Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya dalam beribadah dan belajar. Kali ini kita berjumpa pada subtema 4. Kalian siap? Nah, pada subtema 4 kita akan belajar tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan sebagai makhluk hidup juga bisa berkembang biak loh. Nah, perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses penyerbukan, dan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa melalui proses penyerbukan. Kita bahas pertama ya, yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif, kalian bisa cek di bukunya halaman 181. Perkembangbiakan generatif itu alat perkembangbiakannya berupa bunga. Bunga lengkap yang terdiri atas mahkota, putik, benang sari, kelopak bunga, tangkai bunga, dan bakal biji. Nah, bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Ini ya, putik dan benang sari. Ya. Selanjutnya, apabila memiliki bagian-bagian ini, maka bunga tersebut dinamakan bunga lengkap. Apabila bunga tersebut tidak memiliki salah satu dari bagian-bagian bunga tersebut, maka bunganya dinamakan bunga tidak lengkap. Kita bahas satu-satu ya, dari tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ya, yang ini namanya tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang masih bersifat batang. Bagian pangkal bunga ini bisa membesar dan membentuk dasar bunga. Selanjutnya, kelopak bunga. Kelopak bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga akan terbuka pada saat bunga mekar. Next, kita bahas tentang mahkota bunga. Nih ya, yang warna merah. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Nah, mahkota inilah yang berfungsi untuk mencuri perhatian lebah yang bisa membantu proses penyerbukan. Next, kita ke benang sari. Nih ya, benang sari. Nah, benang sari merupakan bagian bunga yang bentuknya seperti benang. Di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk. Benang sari ini dikelilingi oleh mahkota bunga, dan benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Selanjutnya, yang terakhir adalah putik. Nah, ini dia putik. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Nah, itu dia nak ya, untuk perkembangbiakan generatif. Kita lanjut sekarang ke perkembangbiakan vegetatif alami.
Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama yaitu spora. Nah, spora merupakan bintik-bintik hitam di daun bagian bawah tanaman. Ukuran spora sangat kecil. Nah, saking kecilnya spora itu tidak terlihat oleh mata. Nah, spora adalah alat perkembangbiakan. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya akan berterbangan. Nah, contohnya ada spora tersebut terdapat pada tanaman paku, nih banyak di hutan loh ya. Lumut yang suka nempel di tembok, ya di tembok yang lembab itu banyak lumut, dan jamur. Nih, selanjutnya ada umbi. Umbi yang terbentuk, umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Nah, umbi itu banyak macamnya loh. Yang pertama ada umbi lapis. Umbi yang berlapis-lapis itu ada di bagian bawahnya tumbuh akar. Nah, ini dia. Contohnya ada pada bawang ya. Nah, ini daunnya berlapis-lapis, bersisik, dan apabila ditanam akan tumbuh akar. Contoh untuk umbi lapis ada bawang bombay, bawang putih, dan bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang yaitu bagian batang yang membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut bisa menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut dinamakan umbi batang. Contoh-contohnya ada ubi jalar, kentang, dan talas. Next, kita ke umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Contohnya ada wortel, singkong, dan bunga dahlia. Selanjutnya yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif alami melalui tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Nah, untuk tunas yang menggunakan tunas batang, contohnya adalah pisang. Selanjutnya ada juga yang menggunakan tunas daun, contohnya di tanaman cocor bebek. Sedangkan untuk tunas akar terdapat pada tanaman nia pohon cemara. Next ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Nih ya, yang ini namanya stolon nak ya, yang menjalar ke permukaan tanah. Nah, selanjutnya contoh stolon terdapat pada rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Lanjut ke rizoma. Nah, rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Rizoma itu batang yang berbentuk akar tinggal yang menjalar di bawah tanah. Jika kalian perhatikan pada tanaman lengkuas atau jahe, mereka itu memiliki ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Nah, ini dia rizomanya nak ya, yang di bawah sini. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma yaitu jahe, temulawak, dan kunyit. Nah, sekarang kita ke perkembangan vegetatif buatan. Yang pertama, kita bisa mengembangbiakan tanaman melalui teknik stek. Nah, stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Nah, bagian tumbuhan yang mana yang bisa kita potong? Bisa tangkai, daun, atau pucuk.
Ini langkah-langkahnya ya. Kalian juga bisa baca di bukunya di halaman 179. Nah, untuk tanaman yang bisa di stek pada batang, kita bisa menyetek tanaman singkong. Untuk tanaman yang di stek pada tangkai, kita bisa menyetek bunga sepatu. Untuk stek daun, itu bisa digunakan pada tanaman cocor bebek. Selanjutnya, langkah yang kedua, mencangkok. Mencangkok yaitu membuat perakaran baru di atas permukaan tanah dengan cara mengupas kulit pada bagian batang. Nah, langkah-langkahnya kalian bisa lihat gambarnya nak ya. Yang pertama dikupas, lalu diberi tanah, lalu dibungkus. Nah, nanti lama-kelamaan akarnya akan keluar ya. Nah, pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya pada tanaman mangga, jambu, dan jeruk. Apa sih tujuan mencangkok? Nah, tujuan mencangkok adalah mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Nah, selanjutnya ada cara okulasi. Okulasi yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Berarti ada dua tumbuhan ya. Nah, misalnya nih, pohon mangga yang berakar dan berbatang kuat tapi rasanya asam. Nah, diokulasi, tunasnya diokulasi atau ditempel dengan pohon mangga yang berakar dan berbatang lemah tapi rasanya manis. Maka nanti akan diperoleh mangga yang berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis. Cara yang selanjutnya kita bisa menggunakan teknik mengenten atau menyambung. Nah, mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Harus sejenis ya. Misalnya tanaman tomat dengan tanaman tekokak. Nah, tanaman tomat sering berbuah tetapi umurnya singkat, sedangkan tanaman tekokak jarang berbuah tapi umurnya panjang. Melalui teknik menyambung, kita bisa menggabungkan tanaman tomat yang berumur lebih panjang dan sering berbuah ya. Kita bisa sambung tanaman tomat dengan tekokak. Nah, tanaman yang disambung kedua batangnya harus mempunyai ukuran yang sama besar. Langkah selanjutnya kita bisa menggunakan teknik merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar. Nah, ini dia gambarnya. Contoh tanaman yang bisa menggunakan teknik merunduk yaitu apel, anyelir, dan tebu. Langkah terakhir, kita bisa menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan ini menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Nah, teknik ini membutuhkan biaya yang sangat mahal dan memiliki media tanam yang dilengkapi dengan makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan vitamin yang bergizi tentunya. Nah, ruangan tempat kita menanam tersebut juga harus bebas kuman dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Contoh tanamannya antara lain tebu dan pisang. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan Ustazah ya. Sampai berjumpa di tema-tema berikutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.